Begitu juga banyak hadis-hadis berkaitan dengan kata-kata kafir ini, di antaranya sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakas sholah faqad kafar." Barang siapa yang kemudian meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Sementara banyak sekarang ya orang karena memahami ayat suci Al-Quran hanya memahami dari letterlek saja, dari zahir ayat. Di antaranya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak menghukumi, wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak bertahkim, menjadikan hukum Allah sebagai aturan, misalnya man lam yahkum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka ini adalah orang-orang kafir. Gara-gara ayat ini kemudian seseorang akan memvonis saudara seiman yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan kafir. Masalahnya hukum yang digunakan bukan hukum Islam. Hanya itu saja pemahamannya, padahal tentu ini pemahaman yang perlu digarisbawahi. Apakah betul yang dimaksud ayat itu kemudian hanya dengan mengatakan hanya tidak berhukum dengan hukum Allah kemudian langsung seseorang akan dijatuhkan vonis kafir? Itu harus hati-hati. Begitu juga banyak hadis-hadis berkaitan dengan kata-kata kafir ini, di antaranya sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakas sholah faqad kafar." Barang siapa yang kemudian meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Memang dari letterlek secara zahir hadis ini seakan-akan menyebut orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Karena hadisnya, "Man tarakas sholah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh telah kafir. Akan tetapi para ulama tidak kemudian langsung memvonis kafir bagi orang yang meninggalkan sholat. Seperti Al-Imam Syafi'i yang disebut dengan Nasirus Sunnah. Meskipun hadisnya memang redaksinya begitu, tetapi tidak langsung kemudian menjatuhkan kafir kepada orang yang meninggalkan sholat, kecuali dengan alasan diantaranya, idza kana aliman biwujubihi, kemudian jahidan, kalau orang tersebut tidak sholat, tahu kalau perkara itu kemudian sebenarnya wajib, tapi kemudian dia jahidan biwujubi, padahal sudah tahu sebenarnya kalau itu wajib, kemudian dia mengingkarinya dengan mengatakan enggak, itu sholat itu enggak wajib, kemudian dia menentang kewajiban sholat, maka bisa jadi cap kafir ini kita tempelkan kepada orang tersebut. Tapi kalau orang itu nggak tahu kalau sholat itu wajib, misalnya dia ini baru saja masuk Islam, kemudian sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian ada orang menanyakan kepada dia yang baru masuk Islam, "Bapak kenapa nggak sholat asar?" Nah, kemudian orang tersebut, "Sholat asar itu menurut saya nggak wajib." Karena yang saya tahu yang wajib bukan itu, misalnya. Ya kita tidak bisa kemudian memvonis dia itu kafir karena dia memang baru mengerti Islam. Tapi kalau orang itu sudah tahu bahwasannya sholat itu wajib, kemudian dia membangkang dengan kewajiban sholat, baru dijatuhkan kafir, hukum kafir bagi dia. Maka hadis berkaitan dengan man tarakas sholah faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh telah kafir, itu tidak bisa kemudian serampangan kita tuduhkan kepada seseorang yang meninggalkan sholat. Banyak orang itu kemudian nggak sholat sebenarnya alasannya karena misalnya malas. Kalau kita tanya kenapa bapak nggak sholat, ya dia jawabnya, ya saya malas itu melaksanakan sholat, capek, lelah dan seterusnya. Tapi kalau ditanya sholat itu wajib, ya memang tahu wajib, tapi yang mau mengerjakan masih berat. Maka yang kayak begini ini ulama kemudian disebut belum jatuh dalam kafir, meskipun hadisnya umum, man tarakas sholah faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat maka telah jatuh di dalam kekafiran. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Alhasil kita harus hati-hati, jangan terjerumus di dalam pemahaman sebagian kelompok yang kemudian mudah mengkafirkan,
Seperti ada seseorang yang kemudian berani mengkafirkan Imam Al-Busiri misalnya. Imam Busiri itu sahibul burdah. Amin tadzakuri ji wanimbihi salami mazat tadam anjara mimuklatim bidami. Sahibul burdah yang terkenal sangat mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian oleh sebagian orang dikafirkan hanya dalam burdah itu ada sebuah bait syair yang berbunyi ya akramal khalqi man liman ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwa ka inda hudulil haditsin nawami misalnya. Itu gara-gara itu kemudian Imam Al-Busiri kemudian dikafirkan. Makanya tidak boleh kemudian seseorang menuduh orang lain dengan kata kafir kecuali betul-betul orang itu menekuni bidang itu. Artinya dia betul-betul memperdalami masalah. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, pada kajian kali ini mungkin ini dulu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dan lebih waspada lagi sehingga kita tidak gegabah di dalam memvonis kafir, karena ya itu tadi dikhawatirkan yang kafir itu bukan yang kita tuduh tetapi justru kita sendiri yang jatuh kafir. Karena kembali dari hadis Rasulullah apa? Mangqalil akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahduhum. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka telah jatuh kata kafir itu kepada salah satunya. Rasulullah tidak menyebutkan maka kata kafir itu jatuh kepada yang dituduh, tidak, tapi salah satunya. Kenapa? Karena berpotensi kafir itu jatuh pada yang menuduh dan juga ada potensi jatuh kepada yang dituduh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.